Sulawesi Tengah selaku Dewan Penyantun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Madani, Ketua bersama Senat dan Guru Besar memasuki tempat upacara. Dengan hormat kepada Gori Muhammad Fahri Dayan Pamama, disilakan. الحمد
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق الله مولانا العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dengan hormat kepada Ustadz Fahri Pardian Syah SPDI JR disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati Ketua Senat dan seluruh tenaga dosen yang sempat hadir, para pejabat, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan sekalian, wabil khusus kepada para wisudawan dan wisudawati yang sama berbahagia pada pagi menjelang siang ini. Marilah saya mengajak kepada kita semua untuk
kita untuk sama-sama kita berdoa, menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk memimpin doa dengan cara Islam. Begitu kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang beragama lain, kami perkenankan, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami persembahkan kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri upacara wisuda sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tahun akademik 2025-2026. Seraya kami berharap rahmat, ridho dan keberkahan dalam acara ini. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, dengan kesaksian atas kebenaran dan keagungan-Mu, bukakanlah untuk kami, guru-guru kami, para dosen kami, keluarga, anak didik, serta orang-orang di sekitar kami seluruh pintu-pintu kebaikan. Dengan kerelaan hati ya Allah, kami memohon berikanlah kami bimbingan, rahmat dan ridho-Mu. Mudahkanlah, sempurnakanlah, berkahilah hajat kami hari ini ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ketabahan dan ketangguhan dalam meneruskan cita-cita dan perjuangan para pejuang dan pendiri Republik ini, para pejuang dan pendiri alma mater Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Hiasilah pribadi kami dengan ilmu yang bermanfaat, etika yang mulia, sifat jujur, integritas dan rendah hati, mengakar kuat, menjulang tinggi untuk Indonesia Raya dan kemaslahatan umat manusia. Allahumma ya Allah, berkahilah sisa usia kami dengan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang luas dan berkah, kegembiraan yang sempurna, guyup, rukun, ayem, tentram, keluarga dan kawan-kawan yang teduh dan meneduhkan. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul untuk merasakan nikmat atas karunia ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, merayakan pertalian kasih sayang yang telah kami jalin. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, abadikan rasanya, tunjukilah jalannya, dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan tawakal kepada-Mu. Allahumma ya Allah, berikanlah balasan amal jariah yang telah Engkau janjikan adanya kepada para guru dan dosen kami yang telah memberikan ilmunya kepada kami, yang telah meluangkan waktu, energi dan kasih sayang untuk mendidik dan membimbing kami, sehingga dengan restu-Mu ya Allah kami pergunakan bagi kemaslahatan umat manusia, yaitu pengalaman yang ilmiah dan ilmu yang amalia. Engkau telah menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi dan teladan dalam kehidupan kami,
kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada kedua insan yang sangat kami cintai, ayah dan ibu kami yang telah memberikan cinta, dukungan dan pengorbanan tanpa batas. Engkau adalah saksi setiap doa dan harapan yang mereka tanamkan dalam hati kami. Kami mohon ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada mereka. Jadikanlah mereka sebagai teladan yang baik bagi kami, dan anugerahkanlah kepada mereka kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah, serta kelak di akhirat nanti bariskanlah keduanya dalam barisan, dalam kafilah yang panjang penuh berkah, diliputi dengan ridho. Allahumma ya Rabbana ya Karim, Engkau adalah Zat yang maha kaya dan maha alim. Kami sadar ya Allah bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi hambatan dan tentangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan mereka, sehingga mereka berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita mereka. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepada Mula kami menyembah, dan hanya kepada Mula kami memohon pertolongan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. November 2025 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini dapat bertemu pada acara wisuda ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Kami ucapkan terima kasih kepada Kampus Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu atas
atas kesediaan memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan orasi ilmiah pada kegiatan wisuda ke-11 program sarjana S1 tahun 2025. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, kita sadari bersama bahwa setiap hari kita dihadapkan pada pilihan makanan. Salah satu yang paling populer terutama adalah produk-produk olahan. Sekarang lagi zaman Gen Z, Bapak Ibu ya. Dan jujur kita juga semua sering memakan atau produk-produk yang siap-siap saji tanpa kita sadari, Bapak Ibu ya. Ini sangat terkait dengan riset kami pada saat disertasi kami pada saat kami S3, terutama olahan-olahan daging sapi, daging ayam, ikan, ya, dan lain-lain sebagainya. Pada zaman now orang bilang ya. Kemudian yang paling keren itu adalah sekarang kalau Ibu lihat di mana-mana sosis, terutama anak-anak. Sosis, kemudian apa dulu ini yang banyak di gerobak-gerobak dorong, siomay, ya. Itu tanpa kita sadari hasil riset saya, sosis dari daging sapi maupun daging ayam, kemudian tetelan-tetelan ikan itu cukup tinggi mengandung saturated fatty acid atau asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh kita tahu bersama bahwa itu pemicu aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku, tidak melihat umur. Jadi asam lemak jenuh itu hasil penelitian banyak melaporkan bahwa itu pemicu terjadinya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian produk olahan hewani itu menggunakan lemak hewani untuk menciptakan tekstur, flavor. Ya, kalau kita lihat di restoran-restoran atau di kafe-kafe, kalau ada pembakaran-pembakaran misalnya sate atau ikan bakar, pasti kita tercium flavornya yang sangat nikmat. Itu pembentuk flavor atau tekstur itu adalah lemak hewani, seperti itu ya. Nah, kemudian di balik kenikmatannya, lemak ini didominasi oleh lemak jenuh yang sering kita sebut dengan lemak jahat. Lemak jahat ya. Konsumsi berlebih pada lemak jahat ini adalah musuh senyap. Minta maaf barangkali di antara kita ada yang dokter atau memiliki pengetahuan tentang itu. Ia dapat memicu obesitas, kemudian hipertensi, kemudian stroke, dan gangguan jantung koroner. Nah, produk sosis dan produk-produk olahan yang lain yang kita sebut dengan meat restrukturisasi daging atau meat restrukturisasi itu adalah kita hanya memakai daging, tapi juga kulit dan lemak yang tadi saya sebutkan bahwa kulit dan lemak itu sangat mempengaruhi tekstur, kemudian dia juga sangat mempengaruhi elastisitas dan pada akhirnya rasa, ya, rasa dan tentu aroma. Nah, itu sebagai lemak tambahan. Justru tinggi akan asam lemak jenuh yang bisa dikatakan berbahaya untuk semua jenis umur, tidak melihat apakah dia itu anak muda, walaupun asam lemak jenuh ini sebenarnya dia penghasil hormon testosteron dan progesteron untuk ke seks. Tentu saja perjalanannya tidak sederhana. Ada dua tantangan utama. Jadi kita ingin menikmati atau mengkonsumsi asam lemak tidak jenuh atau PUFA ini atau omega 3, kita sering bilang omega 3 termasuk juga omega 6, itu banyak tantangannya. Yang pertama adalah omega 3 ini karena banyak ikatan rangkapnya di dalam struktur kimianya, dia mudah oksidasi. Oksidasi itu minta maaf Bapak Ibu, anak-anak mungkin sudah sedikit mengetahui ya, bahwa oksidasi itu dia mudah hilang karena in processing. Jadi misalnya kita panas yang berlebihan, kadang-kadang juga minta maaf, saya kalau ke apotek sering sampaikan ke pemilik apotek, kalau
ibu simpan di kulkas, jangan di etalase yang langsung matahari, karena itu mudah sekali oksidasi karena panas. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengambil lemak ayam dengan mikroenkapsulasi dengan ikan selat dan lele, kita telah berhasil menciptakan sosis ayam fungsional yang bagus untuk kesehatan tentunya. Ini adalah langkah nyata untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita bahkan yang dianggap kurang ekonomis dan mentransformasikannya menjadi produk pangan bernilai tambah yang berkontribusi langsung pada kesehatan masyarakat. Melalui inovasi seperti inilah kita tidak hanya menciptakan produk, tetapi kita sedang merancang masa depan pangan Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan atau sustainable. Apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, yang telah mencanangkan mungkin dari beberapa tahun kemarin Pak Kepala Dinas, yaitu gemar makan ikan, ya saya connect ya dengan penelitian kami. Kemudian kepada Pak Gubernur yang telah mencanangkan program Berani Cerdas untuk tentu Sulawesi Tengah yang lebih maju ke depan. Apresiasi kami dari kami khususnya Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan. Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan pangan fungsional di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Untuk wisudawan dan wisudawati, kami mengucapkan selamat ya. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan segera diaplikasikan. Ada pantun sedikit dari kami. Tinggi nian pohon kelapa tumbuh di bukit dekat perigi, ilmu didapat jangan dilupa, gunakan untuk bakti negeri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapak Arif Lajuba SEMSI, kandidat doktor Pak ya. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, yang pada kesempatan ini sempat dihadiri diwakilkan kepada Bapak Dr. Akub Zainal Busura Pak ya. Selamat datang di Palu. Kepada yang terhormat, yang kami cintai, yang kami banggakan, orang tua kami Dr. Anda Hajah Nur Hayati Bonolele MS, panutan kami, orang tua kami, dan pendiri daripada Yayasan Sumber Daya Madani serta Sekolah Tinggi Kelautan Palu. Selamat datang. Kepada yang kami hormati Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BP2 MHKP, kepada yang kami hormati Bapak Komandan Pangkalan Angkatan Laut Palu atau yang sempat mewakili pada pagi hari ini, selamat datang Pak. Kepada yang kami hormati Kepala atau Pimpinan OPD tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa yayasan sementara berupaya sehingga kita dapat bersama-sama insya Allah mengembangkan sekolah yang kami cintai ini. Kami akan mencarikan beberapa kemitraan, kami akan mencarikan bukan sponsorship tapi kemitraan. Kemitraan itu pun terhadap pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, yang bisa sama-sama kami bukan kerjasama tapi sama-sama bekerja untuk mengembangkan sekolah tinggi yang kami cintai ini. Pada akhirnya saya selaku Ketua Yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, Senat Akademik, dan seluruh sivitas akademika atas segala upaya
dan kerja keras yang telah dilakukan untuk secara bersama-sama saling bahu-membahu melakukan proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian. Kepada para wisudawan dan wisudawati serta para orang tua yang hari ini menjadi orang-orang yang paling berbahagia, saya mengucapkan selamat dan semoga hari ini merupakan pertanda baik bagi kelanjutan pembangunan perikanan dan kelautan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di dunia nyata. Pengabdian kalian telah dinantikan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Ingatlah pula terhadap alma mater yang telah mendidik kalian. Semoga ke depan kalian dapat mengabdi, kalian dapat berkarya lebih baik, lebih hebat lagi daripada kita-kita yang sudah lebih dulu. Insya Allah kita doakan semua bersama. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara sidang senat terbuka dengan agenda wisuda lulusan sarjana di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan STPL Palu, izinkan saya mewakili Kepala Divisi Wilayah 16 menyampaikan salam hormat dari beliau buat Bapak Ibu sekalian dan permohonan maaf dari beliau di mana belum bisa mempersamai kita pada acara wisuda kali ini dikarenakan pada saat yang sama beliau punya kegiatan lain yang tidak kalah penting dan meminta saya untuk mewakili beliau pada acara wisuda hari ini sekaligus memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bapak Kepala
kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tengah yang kami sebut dengan hormat Bapak Muhammad Arif Lajuba, SE MSI, yang kami hormati dan Lana Balu atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Divisi Sulawesi Tengah sempat hadir, yang kami hormati para pemimpin perguruan tinggi swasta se-Kota Palu, yang kami hormati Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Madani, yang kami hormati para pembina yayasan, ada pendiri yayasan juga yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi Perikanan Palu, yang kami hormati Ketua dan jajaran pimpinan, Wakil Ketua, Pak Prodi, pejabat struktural, serta para dosen tenaga penunjang akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan, serta seluruh undangan, khususnya para orang tua wali dan keluarga wisudawan yang berbahagia, serta para wisudawan dan wisudawati. Mengawali kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan segala kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri acara sidang terbuka luar biasa dengan agenda wisuda bagi para lulusan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di kampus STPA Palu. Kami ucapkan juga kepada para dosen dan staf pengajar, terima kasih atas dedikasi, bimbingan, dan transfer ilmu yang telah tak pernah ternilai harganya. Dan juga paling utama adalah kepada kalian para lulusan, selamat hari ini adalah terbukti nyata dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah kalian. Kami bangga melihat kalian berdiri tegak, siap mengarungi tantangan dunia profesional yang menanti. Tapi ingatlah selalu, samudra adalah medan juang kalian, bahwa serta etika keilmuan, inovasi, rasa tanggung jawab sosial yang tengah ditanamkan oleh alma mater ini. Jadilah pemimpin yang peduli pada ekosistem, pelaku usaha yang cerdas, dan panggung yang berpihak kepada keberlanjutan. Dengan rasa bangga kami serahkan obor ini kepada kalian. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, dan teruslah menjadi kebanggaan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Satu hal yang penting yang perlu kami sampaikan dari para wisudawan, bahwa apa yang sudah kalian raih hari ini bukanlah hasil perjuangan murni dari kalian sendiri, tetapi pasti ada orang lain yang juga punya kontribusi dalam keberhasilan kalian. Seperti apa yang selalu kita dengar, bahwa tidak ada sukses tanpa kerja keras, tidak ada sukses tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan dan doa dari kedua orang tua. Jadilah pada hari ini kita wajib mengucapkan terima kasih kepada permohonan maaf kepada orang-orang yang tercinta yang telah berkontribusi atas kesuksesan pendidikan kalian. Sekali lagi, kalau kita mau sukses, berbaik hatilah kepada kedua orang tua, guru-guru. Jangan pernah melupakan jasa mereka, karena kesuksesan yang kalian raih adalah hasil jerih payah dari kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita.
Akhirnya sekali lagi selamat buat adik-adik yang wisuda hari ini. Harapan kami semua, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah puas dengan apa yang kalian raih hari ini. Ijazah yang kalian peroleh tidak cukup sebagai modal bersaing di dunia kerja. Di samping ini juga, jadilah insan yang tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga memberikan manfaat, dampak, dan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadikan ilmu yang telah diperoleh sebagai bekal untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Demikian sambutan saya mewakili Kepala LDIP Wilayah 16. Semoga lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 dihadiri oleh Bapak Dr. Akub Sainal SH.MH yang saya hormati pendiri Yayasan Madani Sumber Daya Madani Ibu Haja Dr. Anda Haja Nurhayati Ponulele MS, yang saya hormati para pembina yayasan yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Pengembangan Sumber Daya Madani, yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati para dosen, staf pengajar, serta seluruh sivitas akademika STPL Palu, yang saya hormati dan saya banggakan para wisudawan dan wisudawati yang hadir dan akan diwisuda sebentar nanti, yang saya muliakan para orang tua serta hadirin undangan sekalian. Sebelum saya melanjutkan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah, izinkan saya menyampaikan beberapa buah pantun. Pantun ini bukan saya yang buat, tapi ini saya takut kalau saya tidak baca. Ini sambutan yang sudah tertuang dalam sambutan. Dimohon Bapak Ibu untuk menyampaikan ataupun menyambutnya dengan kata Nagaya. Jadi kita pakai bahasa daerah. Pantunnya sebagai berikut. Pergi melaut di Teluk Palu, ombak berdebur di pagi hari. Selamat bertemu di acara yang syahdu, wisuda bahagia penuh arti. Masih ada lagi satu. Ini pantun ke 372. Elok nian kota Palu nan indah, terhampar biru laut mempesona. Mari kita syukuri nikmat dan anugerah, karena hari ini jadi saksi bahagia semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan dan keafiatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka wisuda ke-11 Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga keberkahan dan kebaikannya senantiasa menyertai kita yang bersalawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini menapaki babak baru dalam perjalanan hidupnya. Hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari pengabdian dan tanggung jawab kepada bangsa dan daerah. Sulawesi Tengah adalah daerah yang dikenal dengan kekayaan sumber daya lautnya, dari Teluk Tomini hingga perairan di Laut Sulawesi. Dan banggai, laut kita menyampaikan atau menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun potensi besar itu tidak akan berarti banyak tanpa kehadiran sumber daya manusia yang cakap, terdidik, dan berintegritas. Karena itu peran Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu sangat strategis dalam menyiapkan tenaga-tenaga muda, profesional di bidang kelautan dan perikanan dan lingkungan pesisir Kalian para wisudawan hari ini adalah penerus masa depan ekonomi biru Sulawesi Tengah yang akan membawa perubahan menuju pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan ekonomi biru, blue economy, sebagai model pembangunan yang berkelanjutan. Kita ingin agar laut bukan hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga tetap menjadi ramah yang lestari bagi generasi yang akan datang. Disinilah ilmu dan saudara-saudara peroleh memiliki arti yang sangat besar. Hadirin undangan yang berbahagia, hadirin yang saya hormati, akhirnya marilah kita terus bergandengan tangan membangun Sulawesi Tengah yang kita cintai ini dengan semangat Sultan Nambaso, Sulawesi Tengah yang bangkit, maju, dan sejahtera. Semoga para wisudawan dan wisudawati menjadi duta kemajuan daerah, menjadi insan yang kreatif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di era global yang penuh tantangan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap karya dan upaya pengabdian kita semua. Masih ada lagi pantun 2. Ini dititip lagi lewat sambutan. Pantun ke 373. Ke pantai Talise melihat mentari. Ombak, saya ulangi, ombak berkejaran di pagi hari. Selamat wisuda para generasi negeri. Jadilah kebanggaan Sulawesi Tengah tercinta ini. 375. Ikan kerapu di laut biru, hasil tangkapan nelayan bahari. Dengan semangat Sultan Nambaso, mari kita wujudkan masa depan gemilang dan lestari. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Terima kasih.
Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tentang lulusan terbaik. Dengan hormat kepada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Sukri SPIMP, disilakan. Surat keputusan nomor 130 garing ST038 garing HK garing 9 Romawi garing 2025 tentang wisudawan terbaik lulusan ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tahun 2025. Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan keputusan ketua tentang wisudawan terbaik lulusan ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tahun 2025. Kedua, nama wisudawan terbaik terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 November 2025. Ketua Yeldi S. Adel, SPI, MSI. Lampiran keputusan ketua nomor 130 garing ST038 garing HK garing 9 Romawi garing 2025 tentang wisudawan terbaik lulusan ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tahun 2025. Nama Tandi Kapang, SPI, NIM 20001 013, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, IPK 3,84, Predikat dengan pujian, judul penelitian, karakteristik sensorik dan protein petis kaldu ikan ketombo dengan konsentrasi tepung maizena dan gula aren. Tempat dan tanggal lahir, Laimantara 8 Desember 2002. Nama orang tua, Ayah T. Mahmud, Ibu Nurlin. Komisi Pembimbing Al-Ismi M. Salanggon, SPI, MSI. Mobil SPI, MSI. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 November 2025. Ketua Yeldi S. Adel, SPI, MSI. Surat keputusan nomor 131 garing ST038 garing HK garing 9 Romawi garing 2025 tentang wisudawan dan wisudawati lulusan ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tahun 2025. Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan keputusan ketua tentang wisudawan dan wisudawati lulusan ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu tahun 2025. Kedua, nama-nama wisudawan dan wisudawati lulusan ke-11 program sarjana Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 November 2025. Ketua Yeldi S. Adel, SPI, MSI. Petis kaldu ikan ketombo dengan konsentrasi tepung maizena dan gula aren. Siti Aisyah Ansari, Daeng Sehu, Sarjana Perikanan, IPK 3,71. Predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, aktivitas antioksidan, kandungan protein, dan uji organoleptik kerupuk ikan cakalang dengan penambahan tepung daun kelor.
IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh level rumput laut terhadap aktivitas antioksidan, viskositas, dan uji organoleptik minuman sirup. Yelvi Akutali, sarjana perikanan, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, karakteristik mutu kimia, kadar air, kadar abu, kadar protein, dan uji organoleptik kukis dengan penambahan tepung penja. Rizky Rismawan Ramadan, sarjana perikanan, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, kandungan protein dan lemak pada kerupuk amplang ikan layur. Abdul Saleh H. Sululing, sarjana perikanan, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh konsentrasi NaOH yang berbeda pada mutu kimia kitosan sisik ikan bandeng. Abdul Hasan Cako, sarjana perikanan, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, fortifikasi tepung daun kelor terhadap bakso ikan bandeng. Muhammad Fauzan Afandi, sarjana perikanan, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, karakteristik fisik dan aktivitas antioksidan edible willow dengan penambahan tepung buah mangrove. Alfian S. Daeng Paraga, sarjana perikanan, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, uji viskositas, kekuatan gel, dan kadar air tepung anggur laut sebagai bahan baku kerajinan. Siti Fauzia Kuna, sarjana perikanan, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh substitusi tepung tapioka dan tepung ubi jalar ungu terhadap aktivitas antioksidan dan mutu organoleptik bakso ikan gabus. Armila Sari, sarjana perikanan, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, kajian tentang variasi penambahan gula merah terhadap kandungan lemak, aktivitas antioksidan, dendeng udang faname. Siti Nurhaliza, sarjana perikanan, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh penambahan tepung rumput laut terhadap aktivitas antioksidan, kadar air, dan uji organoleptik dendeng ikan teri. Sulfiana, sarjana perikanan, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, mutu kimia, uji kadar air dan kalsium dan organoleptik pada kerupuk limbah ikan roa. Immanuel Robinson, sarjana perikanan, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi,
analisis kadar kalsium, kadar air, dan kadar abu, cemilan tik-tik dengan penambahan berbagai level tepung tulang ikan panding. Riwin Sarjana Perikanan, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, penambahan bubuk kulit jeruk nipis terhadap aktivitas antioksidan dan uji organoleptik kerupuk ikan cakalang. Nur Kafia Sarjana Perikanan, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, fortifikasi tepung tulang ikan pandeng dalam pembuatan kue mari. Fajar Pratama Sarjana Perikanan, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, identifikasi bakteri Salmonella sp pada ikan cakalang asap di Pasar Impres, Kota Palu. Melinda Sarjana Perikanan, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, uji formalin dan total plate count pada ikan asin lolosi kuning di Pasar Sentral Baru, Kabupaten Parigi Motong. Vilga Sarjana Perikanan, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, mutu kimia, kadar air, protein, dan organoleptik abon ikan cakalang dengan penambahan jantung pisang. Kemal Sarjana Perikanan, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, mutu kimia stik tulang ikan bandeng. Muhammad Fauji Lego Sarjana Perikanan, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, substitusi tepung tapioka dan tepung sagu terhadap kadar protein dan karbohidrat sosis ikan tuna. Delvionita Sarjana Perikanan, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, pengaruh penambahan tepung daun mangrove pedada merah terhadap mutu organoleptik, uji pH, uji ALT, nugget ikan layang. Rizka Indriani Kuatmo Sarjana Perikanan, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, pengaruh penambahan tepung rumput laut terhadap mutu kimia amplang ikan tongkol. Asmaul Husna Sarjana Perikanan, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan, judul skripsi, analisis mutu kimia amplang ikan tongkol dengan penambahan tepung rumput laut. Andi Gumangkuana Sarjana Perikanan, IPK 3,27, predikat sangat memuaskan, judul skripsi,
analisis kadar air, kadar abu, dan protein pada tepung undur-undur laut dari pesisir pantai Desa Toaya, Provinsi Sulawesi Tengah. Nurul Fitri, Sarjana Perikanan, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, mutu kimia dan daya tarik konsumen stik ikan tuna. Muhammad Faisal Akbar, Sarjana Perikanan, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, perbandingan komposisi protein, kadar air, dan kadar abu ikan katombo yang dimasak dengan metode berbeda. Fikram, Sarjana Perikanan, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, analisis kimia, kadar air dan kadar abu stik dengan berbagai level daging ikan bandeng. Rahmi Muhammad Saleh, Sarjana Perikanan, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, angka lempeng total pada ikan katombo segar di Pasar Impres dan Pasar Masumba, Kota Palu. Amelia, Sarjana Perikanan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, karakteristik kimia, kadar protein, kadar air, dan kadar abu pada ikan asin kakap merah dengan penambahan bubuk kulit jeruk. Miftah Nuzuli Rahmah, AO lagi, Sarjana Perikanan, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, aktivitas antioksidan dan kadar lemak ikan asin kakap merah dengan penambahan bubuk kulit jeruk. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 November 2025. Ketua Yeldi SADL SPI MSI.
pertama saya mewakili wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Dalam hal ini mohon maaf kepada Dr. Minarni Gawabel MSc dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Palu kalau tadi dibuka dengan sebuah pantun dan ditutup juga dengan sebuah pantun, maka izinkan saya juga membalas dengan sebuah pantun. Jadi balasannya tetap seperti yang Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan tadi sampaikan, yaitu dibalas dengan nagaya. Jalan-jalan ke Silai, sampai di pantai lihat Saleh. STPL Palu terus mengabdi demi Laut Palu yang lestari. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 16 yang diwakili yang juga sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati pendiri daripada Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta tenaga pendidik Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, yang saya hormati para orang tua wisudawan wisudawati serta yang saya sayangi dan banggakan rekan-rekan wisudawan wisudawati yang pastinya sedang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man wala amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses dalam kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, selalu diberikan keberkahan dan kelancaran. Semoga kedepannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkahnya dan senantiasa menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada manusia mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin yang mengajarkan banyaknya ilmu kebaikan untuk kita sekalian. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia, suatu kehormatan bagi diri pribadi mewakili rekan wisudawan wisudawati sekalian untuk menyampaikan pesan-kesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Tak terasa bila melihat kembali ke belakang, kita hanyalah mahasiswa mahasiswi yang sibuk berkelana mencari data, jurnal atau tanda tangan dosen pembimbing kita hingga hampir merasakan putus asa. Namun ucapan alhamdulillah keluar dari lisan kita semua pada hari ini. Kita sudah ditetapkan sebagai wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu, suatu gelar yang didamba dan diagungkan untuk menggapai asa yang baru. Namun bukan berarti setelah kita meraih gelar yang kita idamkan sejak lama, lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita sekalian untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan dan menjadi role model bagi masyarakat madani seperti baginda Nabi Muhammad SAW, yakni menebarkan ilmu kebaikan di negara kita tercinta. 4
4 tahun lamanya kita telah menempuh perjalanan pendidikan dari ruang-ruang kelas yang menjadi saksi perjuangan hingga diskusi hangat yang membentuk cara pandang kita semua. Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga membuat kami menjadi individu yang berpikir kritis, berempati, serta jujur di dalam semua tindakan. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah kita raih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, yakini bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Tidak hanya teman-teman yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di sekeliling kita. Pada hari ini mereka juga dapat tersenyum bahagia, karena kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan besar bagi mereka semua. Izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf. Jangan sia-siakan harapan orang tuamu, jangan khianati dosen dan alma matermu. Jadilah wisudawan terbaik yang siap menyambut masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia, ada sebuah kutipan dari sebuah buku karya Gamal Albin Said yang pernah saya baca dan cukup berkesan bagi diri pribadi, yang ingin saya sampaikan kepada rekan lulusan sekalian, bahwasanya masa muda merupakan masa di mana kekuatan bekerja begitu keras, begitu membara, ya ibarat pukul 12 siang saat matahari bersinar paling panas dan juga paling terang. Kita sering lupa dan membiarkannya berlalu begitu saja. Teman sekalian, saatnya berlari lebih cepat. Tak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk bekerja dan membangun negeri kita tercinta. Jadikan sisa hidupmu sebagai bagian terindah dalam perjalananmu. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pesan-kesan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Pelaut tangguh tak lahir dari ombak yang tenang. Tetaplah berjuang teman-temanku. Semoga doa dosen dan alma matermu selalu bersamamu. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah, dirimu akan kuat.
Yayasan Pengembangan Sumber Daya Madani, para pimpinan perguruan tinggi swasta, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, olehnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu ditutup dengan resmi. Gubernur Sulawesi Tengah selaku Dewan Penyantun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Madani, Ketua bersama Senat dan Guru Besar, meninggalkan tempat upacara